mengenai tentang kepemimpinan ya. Cukup singkat, cukup singkat, nggak terlalu lama soalnya memang inti dari kepemimpinan itu sendiri nggak menjalur ke terkait dengan hukum siasa. Kalau siasa kan terkait dengan politik. Nah, ini lebih fokus ke kepemimpinan itu sendiri. Nah, siapa di sini yang pengen jadi seorang pemimpin? Saya. Ada yang mau? Mau, pengen jadi apa? Pemimpin rumah tangga ya? Pemimpin keluarga ya? Iya, jelas Kak. Kalau yang laki-laki kan jelas kan. Iya. Oke, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu pada dasarnya adalah memimpin, yang berarti orang yang memimpin, orang yang memberikan petunjuk, yaitu dijadikan seperti layaknya petunjuk buku, buku petunjuk atau buku pedoman. Jadi dia itu sebagai titik tumpu dari anak buahnya. Nah, sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin itu biasa disebut dengan khalifah atau amir atau imamah. Tuh. Itu biasanya pemimpin di dalam Islam itu disebut dengan imamah, khalifah. Kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu yang melekat pada diri seseorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, kesanggupan. Nah, kepemimpinan itu merupakan serangkaian kegiatan pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, posisi, serta gaya atau perilaku pemimpin itu sendiri. Jadi, kepemimpinan itu suatu sifat yang melekat pada seorang pemimpin. Jadi, dia itu memiliki sebuah eh, sikap seorang kepemimpinan gitu. Jadi, memimpin, memberi petunjuk. Nah, sedangkan eh, ada beberapa syarat pemimpin menurut Islam. Nah, di dalam Islam itu dijelaskan apa sih syarat-syarat menjadi seorang pemimpin itu. Yang pertama itu berilmu. Dia mempunyai keahlian dalam ijtihad. Jadi dia mampu memilih mana yang atau hukum yang baik untuk dia. Jadi ketika seorang itu eh, bingung gitu, memiliki kebingungan terkait dengan ada di lantai ada gelang. Nah, itu dia bisa berijtihad, punya keyakinan gitu. Oh, ini nggak najis. Nah, itu bisa berijtihad, dia itu bisa memilah gitu, memilih gitu. Nah, yang kedua itu mengetahui ilmu politik, perang, dan administrasi. Dan yang ketiga itu kondisi jiwa raga yang baik, jadi nggak sakit-sakitan. Ya, nggak mungkin dong seorang pemimpin itu sakit-sakitan gitu ya. Ya, bagaimana cara memimpinnya nanti kalau dia itu mengalami sakit-sakitan seperti itu. Berlaku adil dan berakhlak mulia. Dan lima itu memiliki keahlian kepemimpinan yang penuh. Tahu muslim, laki-laki berlakal bebas. Nah, mungkin ini dalam pandangan Islam ya, beda lagi kalau nanti di pandangan Barat seperti itu kan. Ini kita bahas mengenai yang Islam. Nah, adapun hak-hak pemimpin itu apa saja gitu. Seorang pemimpin juga mempunyai hak, bukan hanya masyarakat atau yang dia pimpin yang mempunyai hak. Pemimpin juga mempunyai hak. Pertama itu hak untuk ditaati, tidak memprovokasi rakyat untuk kepentingan kelompok atau pribadinya, sehingga menimbulkan kekacauan dan kerusuhan. Jadi, haknya pemimpin itu ditaati. Tapi beda lagi, kalau memang pemimpinnya itu pemimpin yang dolim, ya, itu lebih baik nggak usah ditaati seperti itu. Kalau pemimpinnya dolim, kalian berhak tuh membenarkan. Yang kedua, agar mereka mentaati undang-undang
berpegang dengannya dan tidak menimbulkan kerusakan dalam sistem atau aturan-aturannya. Dan yang tiga itu mereka membantunya dalam semua usaha kebaikan. Jadi mendukung, tidak menjatuhkan gitu, mendukungnya gitu. Dan terakhir itu mereka itu bersedia mengorbankan jiwa dan darah mereka dalam mempertahankan dan membelanya. Kalau memang pemimpinnya itu nggak zalim, kita wajib membelanya. Kita harus mendukungnya sudah itu. Kalau memang sekarang sangat terjadi ya, banyak sekali pemimpin, jangankan pemimpin, menteri keagamaan yang memang titelnya itu dia basicnya santri seperti itu. Santri terus paham agama, ilmu agamanya sudah mendalam, bisa baca kitab gitu. Tahu akan hukum. Tapi kenapa kok masih mengalami eh, korupsi seperti itu? Kenapa gitu kan? Sebenarnya seseorang itu tidak bisa diukur dari seberapa pintarnya dia, seberapa dia paham agamanya. Percuma dia itu paham agama, santri, dia itu pintar segala hal, ternyata dia itu keimanannya itu sangat lemah, dia nggak bertakwa, dia nggak takut akan Tuhannya seperti itu. Jadi dimanapun dia berada, dia ya meskipun dia pintar, dia paham, dia tahu ilmunya, dia tahu hukumnya, dia akan tetap korupsi kalau memang dia nggak punya iman dan takwa kepada Allah gitu. Jadi dia bakal tetap melakukan hal-hal yang jelek seperti itu. Nah, adapun fungsi kepemimpinan itu sendiri, apa saja sih fungsi dari kepemimpinan itu? Nah, pemimpin itu memiliki fungsi yang sangat penting, yakni dengan memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja atau motivasi kepada para masyarakat, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervise atau pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan. Seperti itu. Nah, mungkin emang kepemimpinan ini saya mengambil singkat teman-teman, soalnya memang eh, sangat lumrah ya kepemimpinan ini. Jadi hanya dasar-dasarnya saja. Jadi mungkin cuma sekedar ini saja, tapi nanti kita bisa lakukan diskusi terkait apa yang kalian ingin tanyakan. Nah, ini mungkin cukup ini materinya. Jadi langsung ke soal saja ya. Nanti bisa sharing terkait jawabannya. Ya. Oke, sangat bersemangat ya karena apa sudah selesai langsung sip gitu. Oke, ini ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Suara saya terputus-putus teman-teman. Apa masih jelas? Jelas Kak, jelas. Di sini putus-putus. Apa? Menurut sepemahaman kalian, pemimpin itu apa? Kepemimpinan itu apa? Ayo, apa? Maaf ya teman-teman kalau di sini berisik. Mau dong itu apa ngomong langsung gitu. Pengertiannya menurut dari apa dari sendiri Kak? Dari Ya terserah nggak apa-apa, sepemahaman kalian. Ini terkait dengan pemahaman kalian. Ya, saya dulu boleh Kak.
Apa? Ya, kepemimpinan adalah sifat dari seorang pemimpin di mana ia berhak mengatur eh, orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Itu. Kak. Oke, yang lain mungkin ada? Lain? Nanti ya, nanti tanya jawabnya setelah membahas soal ini, nanti kita tanya jawab bebas. Oke? Setuju ya teman-teman? Setuju, Kak. Ya. Oke. Setuju, Kak. Oke, Setuju. diselesaikan. Boleh. Diselesaikan ini dulu. Ayo, berarti setuju ya terkait dengan pengertian kepemimpinan tadi yang sudah dijelaskan siapa tadi? Fikri, Kak. Fikri. Itu jelas sih. Fikri, Kak. Namanya Fikri juga. Ya, sama berarti. Oh, Al-Mustaqi, dia Al-Mudi gitu. Oke, berarti sekarang terkait dengan ijtihad. Nah, apa yang kalian ketahui tentang ijtihad tadi? Saya, Kak. Ya, gimana? Adalah kemampuan untuk menggali hukum dari sumber hukum. Misalkan kemampuan seseorang untuk menggali hukum dari ayat Quran gitu, ayat atau dari hadis seperti itu. Ya. Contoh kayak sehari-harinya untuk ijtihad untuk diri sendiri, bukan untuk menjadi seorang mujtahid. Kita bisa ijtihad untuk diri kita sendiri loh. Nah, itu gimana contohnya? Berjuang Kan Berapa jam? Nggak tahu ntar dari Gimana? Bayar. kalau ijtihad kan ada syaratnya, Kak. Syarat ijtihad Iya. itu kan harus menguasai beberapa bidang ilmu kan. Iya. Jadi kalau menurut saya kalau ijtihad binafsi kalau masih belum cukup syarat ya nggak bisa, Kak. Karena kata-kata ijtihad kalau sudah dijadikan definisi secara Islam, secara usul fiqh itu sudah ada batas dan ketentuan-ketentuannya, Kak, seperti itu. Nah, iya memang. Iya. Nah, sebenarnya emang seperti itu ya. Setiap orang mempunyai memiliki syarat-syarat tertentu untuk mengalami ijtihad itu. Kalau untuk diri sendiri orang yang mengerti seperti itu loh. Pasti kan contohnya ya kayak tadi. Seumpama ada sebuah kotoran. Seorang itu tuh paham. Nah, otomatis seorang yang paham terkait ilmunya itu bisa ijtihad untuk diri sendiri. Jadi dia itu bisa memutuskan seumpama nanti ada kotoran kan. Nah, kotoran ini tadi yang hilang itu hukumnya najis atau bagaimana? Kalau orang yang tidak mengerti kan pasti ragu atau itu dihukumi apa gitu. Kalau memang seorang yang bisa berijtihad untuk dirinya sendiri, itu kan bisa menghukumi. Oh, ini bisa nggak najis soalnya kotorannya tadi itu kering gitu kan. Terus bisa juga dia memiliki keyakinan, oh ini najis, soalnya ada bekasnya ini yang bikin najis. Nah, itu kan seorang bisa memutuskan untuk akan hal itu. Karena keyakinan diri sendiri. Kalau Itu kalau bedanya ijtihad dengan taklid kan tadi itu kan kakak kan kalau menurut saya itu tadi taklid, Kak. Karena kan kakak itu kan apa? Mengetahui hukum itu berasal dari ulama yang sudah berijtihad bahwa apa? Problem yang kakak dapatkan itu dihukumi najis kan. Itu taklid, Kak. Bukan ijtihad. Menurut saya sih. Iya. Iya, nggak apa-apa, saya terima. Soalnya memang saya diajarkan dari guru saya seperti itu, gitu. Bisa berijtihad ke diri sendiri. Cuma nggak sembarang ya, nggak sebebas itu kita bisa melakukan ijtihad. Nggak bisa. Apalagi kalau ingin ke tingkatan ke mujtahid, itu nggak boleh asal kita
tahu gitu. Kalau taklid kan emang jelas ya kita mencontoh para ulama. Kan kalau kayak kasus tadi kan ada kebingungan seperti itu. Jadi kayak Oh iya. lebih ke Iya, iya. memutuskan untuk diri sendiri gitu. Oke ya. Kalau ke ijtihad. Kalau taklid, jadi kalau emang nggak tahu ya udah taklid seumpama kalian pengen yang perempuan seumpama. Kalau pada era sekarang kan terkenal dengan perempuan itu harga dirinya itu sangat besar sehingga dia nggak mau mengungkapkan langsung perasaannya kepada laki-laki gitu kan. Nah kita itu sebagai perempuan sebenarnya bisa bertaklid kepada Sayyidah Khadijah gitu kan, karena Sayyidah Khadijah itu bisa mengungkapkan duluan kepada Rasulullah dari perantara orang lain seperti itu. Jadi sebenarnya perempuan itu bisa gitu. Terus kalau taklid. Oke, mungkin lanjut ke syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam. Tadi sudah dijelaskan, mungkin kalian tidak men-screenshot-nya. Ada 4 tadi Kak, ada 4. Ya, apa aja? Ada berapa ya? Ada Ada 4, ada 5 nggak? 4. Iya digabung lah. Intinya kan berakal, berilmu, Berilmu, Ya. berilmu, Terus? memiliki jiwa raga yang sehat, berlaku Terus? adil, berlaku berakhlak adil mulia. dan memiliki akhlak mulia, dan Ya, menguasai yang baik. strategi perang, administrasi dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kepemimpinan. Oke. Nah, ini seru mungkin nomor 4. Pendapat kalian terkait dengan wanita menjadi pemimpin, bagaimana? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu gak tahu Kak, gak tahu. Gimana? Gak tahu Kak. Ada sih Gimana? sempat baca. Saya sempat baca buku tapi sempat baca artikel gitu. Kalau Iya. lama tapi lupa. Saya punya Itu intinya artikelnya kan, kalau kalian mau. ya itu tumpukan yang dijadikan landasan utamanya oleh ulama itu, oleh beliau kayaknya ar-rijalu qawwamuna itu Kak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi Kalau saya gimana? lebih jelasnya saya kurang mendalami untuk hal itu Kak. Boleh Pak teman, boleh. Kan kalian bisa taklid ke Ratu Balkis itu. Oh iya. Tahu kalian? Ya. Kan kepemimpinannya sangat bagus itu. Tapi Ini kok di Al-Qur'an itu Kak, di ya gimana? Al-Qur'an surah An-Naml di situ kan ada peristiwa di mana Ratu Bilqis itu mengadu kesaktian dengan Raja Sulaiman kan. Mengadu strategi Nah, ya. dengan Raja Sulaiman kan di situ. Dan terbukti ketika mereka mengadu strategi dengan satu sama lain antara Raja Sulaiman dan juga Ratu Bilqis, mengadu strategi mereka, yang kalah kan Ratu Bilqis. Yang pada ending ceritanya kan Ratu Bilqis masuk Islam dan menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Gitu. Iya. Tapi kan memang diperbolehkan. Nah, emang kan selama perempuan ini memiliki kompetensi dalam kepemimpinannya, itu diperbolehkan. Jadi kalau dia itu memiliki sekiranya memiliki kompetensi, dia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, ya boleh-boleh saja. Yang penting ya syarat-syaratnya mencukupi lah itu ya Kak. Iya. Ya. Betul. Ada juga itu terkait kalau kalian mau artikelnya, kalian tahu aplikasi NU Online? Iya, Kak. Nah, di situ banyak artikel teman-teman. Tuh bisa nanti dilihat linknya. Terkait dengan permasalahan ini cukup detail di situ. Berarti boleh Kalau nggak ulama yang klasik, pemimpin kah? kalau ulama klasik itu tidak memperbolehkan dahulunya. Cuma namanya hukum fikih ini kan kayak fleksibel gitu. Tahun per tahun itu pasti mengalami ijma para ulama gitu kan. Jadi dilihat permasalahannya sekarang gitu. Nggak usah jauh-jauh kan,
wanita itu auratnya, kalau Imam Syafi'i kan seluruhnya. Cuma ada beberapa pendapat itu kita bisa mengikuti yang auratnya itu seperti orang sholat ketika sholat. Jadi kan otomatis kaki ini aurat kan, harus pakai kaos kaki gitu. Nah ini ada juga penjelasan dari guru saya. Lupa saya kitabnya apa, itu diambil dari kitab apa. Wanita itu boleh tidak memakai kaos kaki itu. Karena wanita itu juga memiliki kesibukan atau permasalahan yang dia hadapi, atau bisa dia tuh sedang bekerja atau sedang memiliki kesibukan. Nah, dia itu sangat sulit untuk menemukan kaos kaki. Jadi, kalau memang kondisi seperti itu, kita bisa tidak memakai kaos kaki seperti itu. Darurat. Tapi alangkah baiknya ditutupi. Itu. Nah, nomor 4, bagaimana pendapat kalian? Oh, sudah di sini. Terakhir, hak-hak pemimpin. Apa hak-haknya? Ya, itu tadi Kak, bisa mengatasi masalah undang-undang yang ditetapkan dari seorang pemimpin itu kan harus ditaati gitu kan. Membantu semua bawahan yang dipimpinnya berkorban jiwa dan raga. Tidak pandang bulu terhadap masyarakatnya. Tidak pandang bulu Kak. Intinya Nggak berkorban pandang lah. bulu, nggak pandang bulu. Oke. Terus itu aja. Ada yang Banyak, menambahkan Kak. mungkin? Nggak banyak, cuma berapa? 1, 2, 3, 4. Ya 4 nih Kak. Iya. Aku catat. Oh, nyatet ya. Siapa tadi namanya? Siapa? Akhi Fikri. Rifki. Fikri Kak. Siapa? Gak jelas teman-teman. Fikri. F-I-K-R-I. Pikiranku. Tadi kayak ada suara duanya cowok. Suara anak dua tadi cowok semua. Siapa lagi satunya? Siapa? Aku Kak. Ya. Ya. Ana ini. Ana. Anta. Man Ana. Astagfirullah. Ismi Kamil Arif Kak. Ana tak tulis Ana ini. Nah, itu kan yang Ana uhibbuki fillah. Oh, iya. Oke, kita bahas. Oh ya teman-teman. Kemarin itu terkait dengan warisan itu ya. Kemarin saya diskusi dengan guru saya. Itu terkait dengan kemarin ada yang tanya, siapa yang tanya? Ana kayaknya kemarin yang tanya kayak bagaimana Kak kalau seumpama Ngomongnya jangan hukum. Iya, Ana tah. ngomongnya jangan cepet-cepet kali. Gimana? Oh, iya Kak. Ngomongnya Itu jangan kemarin kan cepat-cepat. tanya ya. Oh, ngomongnya jangan cepet-cepet. Iya, Iya, Kak. sudah. Santai aja, Kak. Kayaknya Kasih emang akhir. ngomongnya saya cepet. Ngomongnya saya cepet teman-teman. Jadi maaf. Oke, pelan ya. Kemarin itu ada yang tanya, bagaimana sih Kak bagaimana sih Kak kalau seumpama kita tidak menerapkan hukum yang semestinya gitu. Kayak kita tuh asal-asalan memakai hukum tersebut. Kayak kemarin kan terkait dengan ilmu faraid. Nah, itu tidak menerapkan dengan benar seperti itu. Kemarin gitu kan ya pertanyaannya. Saya bisa jawab sama Kak. Saya punya pandangan tentang hal itu. Ya, gimana? Kalau saya kan pernah ikut Bahsul Masail ya Kak. Oke. Di Di mana? Di daerah Madura Kak. Saya santri Madura Kak. Oh, alumni pondok mana? Bata-bata Kak. Oh, Membawa lulu. iya terus? Ya.
saya pernah ikut Basung, di situ ada pembahasan kayak gini. Bagaimana misalkan ada keluarga yang anggota keluarganya meninggal, kemudian mereka tidak setuju kalau mereka membagi warisan dengan aturan Islam. Seperti itu. Iya. Dan kami memutuskan bahwa nggak apa-apa kalau memang nggak mau menggunakan hukum Islam. Nanti jalan keluarnya itu pakai hukum akad suluh. Itu apa ya? Inti atau hasil dari basuh kami, Kak. Akad suluh, pakai jalur akad suluh seperti itu. Pandangan saja sih, Kak. Kalau ada yang beda nanti bisa diajukan sih. Sebenarnya hampir sama. Kemarin siapa sih yang tanya itu? Ana kemarin yang tanya ini. Lupa saya. Kemarin siapa teman-teman yang tanya? Lupa saya beneran. Kenapa kalian ini rame ya di ini? Ada yang tahu teman-teman kemarin siapa yang tanya? Wallahu a'lam. Tidak tahu, Kak. Kenapa? Nggak tahu ya? Wallahu a'lam. Tidak tahu, Kak. Nggak masuk mungkin anaknya. Nah itu kemarin ternyata kemarin diskusi ternyata kita tuh nggak apa-apa tidak menerapkan hukum terkait dengan ilmu faraid seperti itu. Karena kalau memang semua keluarga itu ridho akan seumpama kita itu membaginya rata gitu, nggak sesuai dengan persyaratan di faraid tersebut, itu nggak apa-apa, asalkan semua ahli waris itu ridho akan ketetapan tersebut. Karena ilmu faraid sendiri itu sebenarnya diciptakan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris, perebutan antar ahli waris. Jadi menghindari hal tersebut. Kalau adanya perebutan, adanya tikaian, tengkaran sampai tumpahan darah gitu ya. Nah, itu wajib ilmu faraid tersebut diterapkan. Kalau memang semuanya ridho, ya nggak apa-apa seperti itu. Nah, tapi kemarin itu juga ada yang bilang kan, kalau hibah itu batasannya 1/3. Namun kemarin setelah saya diskusi, ternyata yang namanya hibah itu nggak ada batasannya. Kalau memang mungkin kalian punya rujukan atau punya apa namanya ibarat terkait dengan bukan yang ada batasannya itu bukan Kak. Yang ada batasannya itu bukannya wasiat ya, kalau nggak salah. Iya, wasiat. Iya, kemarin itu kan ada yang membenarkan kalau hibah itu batasannya 1/3. Nah, tapi yang saya tahu memang kemarin itu wasiat yang ada batasannya itu 1/3 itu wasiat. Kalau hibah itu tidak boleh diberikan ketika meninggal. Jadi hibah itu diberikan sebelum dia itu meninggal. Kalau memang ketika meninggal, maka bukan hibah. Namanya nanti itu wasiat atau waris. Seperti itu. Dan mempunyai batas 1/3. Gitu. Itu yang saya dapatkan dari hasil diskusi kemarin. Bentar. Ini kenapa kalian kok rame teman-teman? Nah itu dijelaskan ke ayah kamu, mungkin juga ayah kamu ada problem yang lain. Ada apa teman-teman? Tapi jangan naikin volume bicara nanti. Curhat. Kenapa curhat? Kenapa? Kak, sorry izin nanya. Seorang ayah kan sebagai pemimpin di keluarga. Nah, kalau dia nggak adil atau pemimpin itu harus adil. Nah, saya kan anak pertama. Dia sering keras sama aku. Bahkan adik-adikku. Yang salah, dia pasti nyalahin aku. Terharu teman-teman bacanya. Apakah saya masih bisa menganggapnya sebagai pemimpin keluarga? Dan cara mengatasi orang tua yang seperti itu gimana ya, Kak? Sorry curhat, Kak. Nggak apa-apa.
Sini curhat gak apa-apa kok teman-teman. Saya membuka sesi Ini Kak. curhat nanti. Gak apa-apa. Curhat dong. Aku mau curhat Kalau ya. kalian nanti ingin curhat, kalian bisa dari promosi ya, follow temen ngobrol. Saya mempunyai komunitas Ini bahasa namanya itu apa kok Temen malah Ngobrol. curhat? Itu nanti bisa kalian follow itu, bisa nanti curhat karena kita membuka sesi konseling gratis seperti itu. Nah, bagaimana seorang pemimpin? Namanya ayah ya, itu pasti seorang pemimpin. Karena tidak bisa dipungkiri, yang namanya seorang laki-laki itu sebagai pemimpin. Terus bagaimana kalau ayah itu berperilaku seperti itu, gitu kan? Sebenarnya itu memang berkaitan dengan sikap si ayah tersebut kepada seorang anaknya. Mungkin itu kamu ayah seperti itu demi kebaikan si kamu gitu. Jadi adik-adiknya itu namanya kakak ya, mungkin memang saya berpengalaman juga. Saya seorang kakak, saya sering disalahkan kepada sama orang tua gitu. Soalnya gini ya, orang tua teman-teman, sebenarnya orang tua itu ya capek gitu kan, capek mengurusi anak-anak. Pasti sebagai seorang anak kita akan menjadi pelampiasan orang tua kita untuk marah gitu. Sejelek-jeleknya orang tua itu adalah orang tua kita. Kita tidak pernah tahu bagaimana pengorbanan beliau-beliau itu membesarkan mereka, bagaimana pengorbanan beliau-beliau itu mendidik serta memberikan semua usahanya untuk membiayai kita, bagaimana susahnya mereka bekerja. Kita nggak pernah tahu. Kita tahunya ketika dewasa, kita hanya terkena marah seperti itu kan. Namun sebagai seorang anak, ketika orang tua itu marah, cobalah untuk merendam marah kalian. Jadi kalian tuh diam, atau ketika orang tua itu sudah nggak marah lagi, kita melakukan diskusi yang baik. Seperti nanti ayah bilang gitu, ketika nanti ayah punya waktu luang, kalian punya waktu luang, bisa nanti diskusi dengan si ayah gitu. Ayah ini gimana? Kok ayah gini gitu. Nanti bisa dibicarakan kedepannya gimana gitu. Perlakuan ayah itu jangan seperti itu. Seperti itu. Kalau di kepemimpinan keterkaitkan dengan ayah, ya gimana, kita nggak bisa menghakimi seorang ayah berperilaku seperti itu, kecuali kalau si ayah mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan. Nah itu beda lagi, kita wajib menolaknya. Beda lagi kalau tentang keadilan. Terkadang setiap orang itu memiliki bentuk pengadilan tuh tersendiri gitu. Karena kita mikirnya itu nggak adil. Padahal sebenarnya orang tua itu sudah memberikan bentuk pengadilan itu sebaik mungkin gitu. Seperti itu. Iya, Kak. Sejelek-jeleknya orang tua itu tetap orang tua kita seperti itu. Jadi kalau memang kalian mengetahui jeleknya ayah kalian atau ibu kalian, diambil dipendam sendiri saja, kalian tetap mengambil baik-baiknya apa yang ada di dalam diri mereka gitu. Soalnya kita nggak pernah tahu bagaimana pengorbanan mereka kepada kita. Kita nggak boleh asal menyalahkan seperti itu. Oke teman-teman, tadi ada yang nanya itu ya, literasi keagamaan ini ada soal bahasa Arab atau hanya SKI aja Kak? Nanti ada bahasa Arabnya, bahasa Arab beberapa soal, ya nggak banyak, itu pun bahasa Arabnya dasar, seperti kalimat itu apa, isim, ciri-cirinya isim itu apa, mungkin ada nahwu sorofnya sedikit,
dan ada soal cerita bahasa Arabnya sedikit gitu. Jadi imbang sih, cuma nggak sulit banget menurut saya itu bahasa Arabnya itu. Soalnya emang dasar semua itu. Kalau untuk SKI, fikih itu rata-rata cuma soal ya bahasa Indonesia gitu. Soal-soal seperti halnya, kecuali kalau nanti Al-Quran, ada Al-Quran dan hadis, itu nanti ada Al-Quran dan Al-hadisnya gitu. Tetap kalau sesuai dengan pelajarannya gitu. Kalau Arab ya Arab, kalau itu Indonesia ya Indonesia. Tapi juga nanti kalian nanti ada tes baca Quran. Dulu kan saya online. Nah, itu tes baca kalimat gitu. Beberapa kalimat Quran dibaca di VN terus dikirim. Terus nanti juga ada tulis Al-Qur'annya. Jadi baca tulis Quran nanti ada juga. Tuh. Insya Allah teman-teman ini mudah banget menurut pengalaman yang saya alami itu UMPTKIM ini lebih mudah daripada UTBK. Seperti itu. Itu pun soal-soal terkait agamanya itu sangat dasar sekali. Sangat dasar. Jadi kalian insya Allah bagi kalian yang sudah mempelajari atau sudah belajar belum di pondok gitu, mungkin dengan mudahnya akan mengerjakan soal-soal itu. Saya angkatan itu. Angkatan berapa ya? 21 insya Allah. Iya, saya angkatan 21. Saya lahir 2003. Saya masih umur 20 tahun, teman-teman. Mungkin ada yang seumuran. Saya, Kak. Oh, seumuran ya. Siapa? Iya. Oh, iya. Ada yang 2002. Tegar. Saya 2003, Kak. Katanya 2002. Tua, Cok. Saya bulan awal, bulan Januari. Kayaknya itu banyak yang seumuran ya kita. Seumuran enggak. Aku Enggak. akhir. Kenapa? Banyak yang seumuran. 2004. 2003. Dan 2022, Kak. Oh, ada yang udah maghrib ya, teman-teman. Wita. Boleh itu nggak teman-teman on cam sebentar kita kasih bentar, saya screenshot kan terakhir ini ya, bentar lagi nggak akan ketemu. Iya, Kak. Iya, Kak. Nggak apa, nanti kita bisa sharing-sharing, nanti follow aja. Iya, Gitu. iya. Jadi saya ini kita bisa sharing-sharing. Tuh. Bisa on cam teman-teman ya? Iya. Oke, on cam ya. Bentar. Muka apa, Kak? Sama muka. Kenapa? Oke. Mana ini ya cam? Barengan. Satu. Dengan muka aja. Siapa? Ayo on cam semua yuk. Wow, baru tahu sekali ini wajah-wajah kalian. Ayo yang lain. Tiduran, Kak. Bahan santuy ya. Bahan santuy. Rebahan. Mana lagi nih? Nabila, Bunga, Arif, Zia,
Yuk on cam yuk, bentar yuk. Oke. Mana lagi nih on cam? Ada yang di pondok? Ini Azam ini di pondok kah? Yuk ditunggu yuk yang lain on cam. Di kos Kak. Kok di ini di saya belum on cam semua ini? Yang tadi alumni Patah-Patah siapa? Siapa? Oh, itu. Oke. Ayo, udah ya. Hitung ya teman-teman. Pose, yuk, pose tercantik dan terganteng. Yuk, 1, 2, 3. Lagi-lagi. Yuk, bebas yuk. 1, 2, 3. Oke. Udah, Stah. Apa mau ditanyakan lagi atau mau sharing apa gitu? Kakak di universitas mana Kak? Gimana? Di universitas mana? Dari universitas mana? Kenapa? Mana tadi yang nanya? Yang itu pada itu lulus kepala semua kayaknya. Ini tadi ada yang nanya tapi kalau tiba-tiba ngilang gitu orangnya. Gak punya. Asam tuh, asam. Itu nanya-nanya tuh Kak, si Tegar tuh Kak. Mana? Kenapa? Nanya apa? Gak tahu ya, nanya apa tadi. Karena waktunya mau maghrib ya teman-teman. Diakhiri saja mungkin. Atau mungkin ada kesan-kesan dari kalian. Pesan terakhir. Pesan terakhir, doain lulus Kak semuanya. Oke. Mohon doanya dan terima kasih Kak udah mau ngebimbing dari awal ke kemarin. Udah sabar ngajarin. Terima kasih teman-teman juga mau menghadiri apa yang saya sampaikan, mau mendengarkannya seperti itu. Maaf ya kalau selama ini mungkin penyampaian saya ada yang kurang, penyampaiannya ada yang salah gitu. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga yang hadir kali ini dan yang tidak bisa hadir bisa dilancarkan mengerjakan ujiannya, diberikan kelulusan, diberikan hasil yang terbaik, Amin. keberkahan dari apa yang kita pelajari mulai awal hingga akhir. Amin. Barakatil Fatihah. Amin. Kita akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak untuk beberapa bulan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Sama.